Daisuke Sato sampai minta maaf usai picu emosi timnas Indonesia kalah dari Irak. Pelatih Vietnam Philippe Troussier sadar jika pesaing utama kita adalah timnas Indonesia. Michael Weiss kaget Filipina tak bisa kalahkan timnas Indonesia. Persib gigit jari dirumorkan gabung Persib Bandung, agen Asnawi Mangkualam buka suara. Hernando Ari Sutaryadi man of the match di Filipina versus Indonesia. Jadi sorotan Jordi Amat blunder lagi, gawang Indonesia bobol lawan Filipina. Philippe Troussier pelatih Vietnam berkebangsaan Prancis mengakui rival utama, mereka adalah timnas Indonesia. Hal itu ia sampaikan usai pertandingan melawan Irak pada Selasa malam. Diketahui Vietnam di bawah kepemimpinan Philippe Troussier menelan kekalahan dari Irak 0-1 di Stadion Maidin Nasional. Semata wayang Irak dicetak oleh Muhammad Ali di menit ke-90+8. Dengan demikian, Irak meraih 3 poin di kandang Vietnam. Sementara The End Start julukan Vietnam rela tak mendulang angka di kandang sendiri. Pelatih Vietnam mengakui dirinya kecewa karena kebobolan di menit akhir, padahal ia sudah menyiapkan taktik lawan Singa Mesopotamia dengan maksimal. Yang jelas kebobolan di menit-menit akhir sangat mengecewakan bagi saya, apalagi saat ini kami sudah menyiapkan taktik untuk membatasi keunggulan fisik timnas Irak, ucap juru taktik Vietnam. Pelatih Filipina Michael Weiss mengaku kecewa anak asuhnya gagal mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial Selasa malam. Filipina harus rela ditahan imbang timnas Indonesia dengan skor 1-1 pada Selasa malam. Pelatih Filipina Michael Weiss kecewa sekaligus terkejut anak asuhnya gagal mengalahkan timnas Indonesia. Terlebih ia mengaku sudah mengharapkan dapat 4 poin dari 2 laga kandang yang dilakoni, tetapi hanya mendapatkan 1 poin. Saya tak percaya setelah mengharapkan 4 poin dari 2 laga pertama, kami hanya mendapatkan 1 poin, kata Michael Weiss. Michael Weiss juga mengeluhkan ada beberapa pemainnya yang tak bisa bugar dalam jeda laga 5 hari. Ada beberapa pemain yang tidak bisa dalam kondisi berkompetisi dalam rentang jeda 5 hari di level ini, kata Weiss. Daisuke Sato memberikan permintaan maaf pada pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani. Permintaan maaf itu sebagai akhir dari 90 menit tingginya intensitas laga yang berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila, Selasa malam. Pertandingan berlangsung dengan keras dan cepat, bahkan tak sedikit perseteruan yang terjadi di lapangan. Salah satunya adalah bagaimana Daisuke Sato yang seringkali menyulut emosi dari pemain timnas Indonesia seperti Sadil Ramdhani dan Asnawi Mangkualam. Puncaknya Sadil Ramdhani memberikan selebrasi tepat langsung di hadapan Daisuke Sato usai mencetak gol penyeimbang di menit 70. Sadil berlari ke arah Sato dan melakukan selebrasi dengan meletakkan tangannya di samping kuping. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam tengah santer diberitakan bakal pulang kampung untuk gabung Persib Bandung. Terkait rumor tersebut, sang agen Gabriel Budi buka suara. Asnawi Mangkualam dirumorkan gabung Persib Bandung setelah kontraknya bersama Jeonnam Dragons akan berakhir pada Desember 2023. Gosip makin menguat setelah Maung Bandung mengunggah kode nomor 14 yang identik dengan Asnawi. Kini Gabriel Budi membocorkan masa depan Asnawi Mangkualam. Ia menyebut bek 24 tahun itu akan bertahan di Korea Selatan musim depan. Kabar ini diungkapkan setelah ia memboyong Robson Duarte yang merupakan ex-pemain Ansan Gunners ke Persebaya Surabaya. Dalam unggahan ia menyebut Asnawi tetap di Korea. Asnawi tetap akan di Korea Selatan, tulis Gabriel Budi di keterangan Instagram Stories dengan tanda kuning putih yang merujuk ke warna klub Asnawi saat ini, yaitu Jeonnam Dragons. Kiper Hernando Ari Sutaryadi layak dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik dalam pertandingan Filipina versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Filipina di Stadion Rizal Memorial jadi pertandingan kedua timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa malam. Skuad Garuda bisa saja kebobolan lebih dari 1 gol dalam pertandingan itu apabila kiper Hernando Ari tidak tampil gemilang. Pada babak pertama, Hernando membuat penyelamatan penting ketika bek Rizky Ridho nyaris mencetak gol bunuh diri di menit ke-13. Peran Hernando tidak berhenti sampai di situ. Pada menit ke-21, kiper Persebaya tersebut menangkap tendangan Mike OTT. Berikutnya giliran OJ Porteria yang memiliki peluang, namun lagi-lagi diselamatkan Hernando.
Permainan tim asuhan Shin Tae-yong ini mulai membaik menjelang babak pertama usai. Hal itu berlanjut ke babak kedua dengan lebih menguasai permainan. Jordi Amat kembali membuat kesalahan di lini belakang timnas Indonesia. Kali ini, bek berdarah Spanyol itu membuat Filipina bisa mencetak gol. Momen itu terjadi di babak pertama laga Filipina versus Indonesia dalam pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gawang Hernando Ari bobol karena berawal dari kesalahan Jordi Amat. Di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa malam, Indonesia tertinggal lebih dulu di menit ke-23. Patrick Richelt membobol gawang tim tamu. Berawal dari kesalahan Jordi Amat yang gagal menguasai bola usai mendapat sodoran rekannya, bola bisa direbut Kevin Ingreso. Pelatih Filipina Michael Weiss menilai pertandingan melawan timnas Indonesia dalam matchday kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa pekan depan lebih mudah bagi tim besutannya. Filipina mengawali Grup F dengan kekalahan 2-0 dari Vietnam di Stadion Rizal Memorial. Weiss mengakui duel melawan Vietnam tidak mudah karena lawan mereka berada di level yang berbeda. Weiss pun menginginkan anak asuhnya bangkit saat menjamu Indonesia pada awal pekan depan. Menurut Weiss, Filipina dalam posisi diuntungkan karena Indonesia melakoni laga tandang ke Irak terlebih dulu. Situasi itu membuat penggawa tim Merah Putih mengalami kelelahan. Apalagi pertandingan melawan Irak juga tidak mudah bagi Indonesia. Di laga itu, skuad Garuda menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Basra International, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Weiss menilai kelelahan yang menghinggapi pemain Indonesia akan membuat anak asuh Shin Tae-yong mengalami kesulitan saat bermain di lapangan artifisial yang cenderung membuat laju bola lebih cepat. Saya sangat puas dengan performa yang diperlihatkan pemain. Kami bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Saya hanya menyesali para pemain tidak bisa menjaga konsistensi dalam melakukan tekanan, beber Weiss. Kami terjebak ke dalam gaya permainan lawan, kami membuat mereka menguasai pertandingan, sehingga pemain cepat mereka berada dalam posisi berbahaya di area pertahanan kami. Pertandingan Filipina berikutnya melawan Indonesia mungkin akan lebih sedikit risikonya, karena Indonesia melakukan perjalanan dari Irak, dan itu membuat mereka kelelahan. Selain itu, mereka juga akan merasakan kesulitan bermain di lapangan artifisial, sedangkan kami sudah terbiasa. Sementara Kapten tim Neil Atariga menyatakan The Ascals telah memperlihatkan performa bagus meski harus kebobolan 2 gol. Menurut Atariga, Filipina telah membuat Vietnam mengalami kesulitan. Kami bermain sangat baik. Kami tahu Vietnam adalah tim yang sangat bagus, tapi kami mampu menahan serangan mereka dan kami punya sejumlah peluang untuk mencetak gol, mendapatkan hasil imbang, atau mungkin menang, kata Atariga.